Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Keamanan Cyber Cybersecurity. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu evaluasi CLO 1 dan dari beberapa pilihan yang tersedia mengenai Bukalapak, Tokopedia, BSI, dan BPJS. Kami memilih studi kasus mengenai Tokopedia. Nah, nama saya Naval Gulib Sidik dan saya bersama teman saya Ferry Andika, dan di sini kami akan mempresentasikan tugas ini. Untuk investigasinya ini kita mulai dari tanggal 31 Oktober dengan term of reference seperti berikut. Investigasi ini dilakukan dan dievaluasi terhadap kebocoran data pengguna gitu ya, dari 91 juta akun pengguna atau user Tokopedia untuk memahami penyebab, dampak, serta kepatuhan terhadap peraturan terkait notifikasi pelanggaran data. Ketentuan dasar untuk investigasi ini mengacu pada Peraturan Perlindungan Data di Indonesia, yaitu PP PSDE nomor 71 tahun 2019. Ketentuan ini mengarahkan evaluasi penuh atas kebocoran data Tokopedia meliputi yang pertama, identifikasi jenis data pribadi yang bocor. Yang kedua, investigasi penyebab kegagalan perlindungan data. Yang ketiga, evaluasi kepatuhan Tokopedia terhadap kewajiban pemberitahuan. Dan yang keempat, yaitu penilaian risiko dan usulan mitigasi di masa depan yang akan datang. Nah, untuk background-nya sendiri gitu ya, background dari investigasi kali ini, ya kita ketahui bahwa tahun 2020 lalu, di bulan Mei, Tokopedia itu mengalami insiden kebocoran data yang mengakibatkan data pribadi lebih dari 91 juta pengguna terungkap gitu ya. Nah, insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar tentunya terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Mengingat Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia gitu ya, di negara ini. Dan kebocoran data ini melibatkan informasi sensitif seperti nama, email, dan nomor telepon pengguna. Meskipun memang tidak ada informasi pembayaran yang dilaporkan bocor, insiden ini tetap menyoroti pentingnya kebijakan dan prosedur perlindungan data yang lebih ketat. Nah, terkait scope of investigation atau scope yang kita batasi gitu ya untuk investigasi kali ini, yaitu pertama meliputi identifikasi penyebab, antara lain meneliti bagaimana dan mengapa kebocoran data ini terjadi, termasuk mengevaluasi sistem keamanan yang ada. Kedua, yaitu untuk kepatuhan hukum. Di sini kita memastikan apakah Tokopedia telah mematuhi peraturan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. Lalu yang ketiga ada prosedur pemberitahuan, yaitu memeriksa apakah Tokopedia telah memberikan pemberitahuan tertulis pada subjek data pribadi dan juga lembaga terkait. Yang keempat ada tindakan pemulihan atau recovery gitu ya. Di sini mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Tokopedia untuk menangani dan memulihkan dampak dari kebocoran atau breach data ini. Dan yang kelima itu dampak terhadap user atau pengguna, di mana kita menilai dampak dari insiden ini terhadap pengguna atau user Tokopedia, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan. Baik, untuk proses investigasinya, kita investigasi ini kita lakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk laporan insiden keamanan, laporan publik, dan juga regulasi yang berlaku. Untuk evidence yang kita peroleh, antara lain yang pertama, adanya laporan insiden kebocoran data dari sumber-sumber terpercaya, baik itu dari website-website ataupun pernyataan resmi dari Tokopedia. Yang kedua, informasi dari publikasi Tokopedia terkait insiden. Yang ketiga, undang-undang terkait perlindungan data. Yang keempat, bukti penjualan data pengguna, termasuk detail khusus tentang jenis dan jumlah informasi yang bocor. Dan untuk evidence atau bukti yang kita tidak collect gitu ya, yang kita tidak punya, yaitu akses langsung log ke dalam keamanan internal
dan laporan teknis detail Tokopedia yang tidak tersedia. Sehingga keterbatasan ini membatasi verifikasi penuh atas penyebab kebocoran data. Dan untuk pada investigasi kali ini kita tidak menginterview siapapun gitu. Dan untuk public statement yang kita dapatkan, kita kutip beberapa. Yang pertama dari VP Corporate Communication Tokped, yaitu Nuraini Rozak berkata, meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi diberi enkripsi, mereka menganjurkan untuk pengguna Tokopedia ini tetap mengganti password dan akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan. Lalu ada lagi, Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan juga OVO di Tokped tetap terjaga keamanannya. Dan untuk statement yang anonimus atau anonim itu kita tidak ada juga. Lanjut untuk penemuan-penemuan dari investigasi yang ada. Untuk summary dari evidence atau bukti yang tertulis ataupun bukti digital antara lain. Yang pertama, untuk jenis data yang bocor itu meliputi user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor handphone. Data ini tentunya sensitif dan dapat menimbulkan risiko pencurian identitas. Yang kedua yaitu poin terkait penyebab kegagalan perlindungan data. Nah, kegagalan perlindungan ini diakibatkan oleh kurangnya enkripsi data yang memadai dan potensi eksploitasi celah keamanan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap notifikasi pelanggaran data berdasarkan pasal 14 ayat 5 dari PP nomor 71 tahun 2019. Tokopedia telah menyampaikan notifikasi publik dalam bentuk pernyataan pers, namun perlu dievaluasi apakah semua subjek data telah menerima pemberitahuan individual. Yang keempat yaitu pengumuman kepada publik, di mana Tokopedia mengeluarkan press release setelah insiden ini mencuat untuk menginformasikan kepada publik bahwa adanya terjadi kebocoran data. Dan untuk summary witness evidence-nya yaitu ada pernyataan dari tim keamanan Tokopedia di mana mereka menyatakan bahwa serangan ini dilakukan oleh peretas yang dikenal sebagai Waisodeng, di mana pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di forum Reddit. Pernyataan ini mendukung temuan bahwa kebocoran data adalah hasil dari serangan yang ditargetkan dan terencana. Lalu selanjutnya ada pernyataan dari pengguna atau user yang terdampak, di mana beberapa pengguna melaporkan dan menerima email dari Tokopedia dan menyatakan bahwa kekhawatiran mereka tentang keamanan data pribadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengguna merasa tidak cukup mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tokopedia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ferry. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada facts established. Di sini yang pertama, investigasi mengonfirmasi bahwa sekitar 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant Tokopedia bocor dan dijual di dark web. Yang kedua, jenis data yang bocor meliputi nama, alamat email, nomor telepon, nama pengguna, dan juga kata sandi yang dihash. Yang ketiga, kebocoran data terjadi karena adanya celah keamanan yang dieksploitasi oleh peretas. Yang keempat, Tokopedia telah mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna, khususnya terkait detail data yang terungkap dan juga langkah pemulihannya. Yang kelima, kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pengguna mengenai keamanan data pribadi mereka dan potensi penyalahgunaan. Nah, selanjutnya, facts that could not be established, yang tidak established. Yang pertama ini, meskipun ada indikasi bahwa pelaku adalah peretas yang dikenal sebagai Waisoda, identitas pasti dari pelaku atau kelompok di balik serangan ini tidak dapat dipastikan. Yang kedua, detail teknis spesifik mengenai metode yang digunakan untuk menembus sistem keamanan Tokopedia tidak sepenuhnya terungkap. Ada spekulasi tentang penggunaan teknik phishing atau exploit tertentu.
tetapi tidak ada bukti konkret yang mengonfirmasi metode tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada data yang dapat mengonfirmasi seberapa banyak data yang telah disalahgunakan oleh pihak ketiga setelah kebocoran terjadi. Selanjutnya ada analisis resiko. Di sini ada beberapa set list. Yang pertama database pengguna, kedua sistem keamanan enkripsi data, dan yang ketiga sistem autentikasi pengguna. Nah, ini ada tabel justifikasi resiko, di mana asetnya yang tadi sebutkan ada database pengguna. Di sini resikonya kebocoran data pengguna, dan dampaknya adalah resiko tinggi pencurian identitas dan pelanggaran privasi. Lalu aset yang kedua, sistem keamanan enkripsi, di mana resikonya adalah eksploitasi enkripsi lemah, dan dampaknya resiko tinggi terhadap data sensitif pengguna. Dan yang terakhir, sistem autentikasi. Di sini resikonya adalah serangan brute force, dan dampaknya potensi akses ilegal ke akun pengguna. Lalu, identified vulnerabilities. Yang pertama, enkripsi data yang lemah, dan yang kedua, sistem keamanan autentikasi yang rentan terhadap serangan. Lalu ada cyber threats, di sini yang pertama adalah serangan brute force, dan yang kedua eksploitasi enkripsi yang lemah. Lalu kesimpulannya adalah insiden ini menimbulkan resiko tinggi pada data pengguna dan reputasi Tokopedia, ancaman pencurian identitas, dan penyalahgunaan data yang cukup signifikan. Selanjutnya ada security mitigation. Yang pertama, Tokopedia perlu melakukan audit keamanan menyeluruh dan memperbarui sistem keamanan mereka, termasuk penerapan enkripsi yang lebih kuat dan sistem deteksi intrusi yang lebih canggih. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai praktik keamanan cyber yang baik untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Yang ketiga, mengembangkan dan menguji protokol respon insiden yang lebih efektif untuk memastikan respon cepat dan tepat dalam menghadapi kebocoran data. Dan yang keempat, menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data mereka dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi data mereka sendiri. Selanjutnya ada reflections. Dalam evaluasi terhadap kebocoran ini, terlihat bahwa keamanan data masih sering kali menjadi prioritas sekunder pada platform besar, terutama dalam hal menerapkan enkripsi yang kuat dan metode autentikasi yang lebih baik. Kebocoran ini menggarisbawahi pentingnya implementasi pengamanan data yang ketat dan adaptasi terhadap teknologi keamanan yang terus berkembang. Hal penting lainnya adalah bahwa kebijakan notifikasi pelanggaran data harus dilakukan dengan cepat dan transparan, bukan hanya agar memenuhi regulasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan pengguna. Selanjutnya, amplification findings. Kebocoran data Tokopedia ini memiliki amplifikasi yang signifikan. Beberapanya antara lain yaitu yang pertama ada resiko terhadap pengguna. Pengguna berpotensi mengalami pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi pribadi seperti nomor telepon dan email yang dapat digunakan dalam serangan phishing atau penipuan. Lalu yang kedua, dampak hukum dan reputasi bagi Tokopedia. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang PDP dapat menyebabkan sanksi hukum, sementara reputasi perusahaan dapat terdampak negatif yang mempengaruhi kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga, efek jangka panjang pada kebijakan data perusahaan lain. Kebocoran ini dapat mendorong perusahaan lain di Indonesia untuk memperketat kebijakan keamanan data untuk menghindari dampak yang serupa. Lalu informasi yang relevan lainnya yaitu mencakup perkembangan dari segi peraturan dan kebijakan yang perlu diperhatikan. Misalnya, yang pertama, regulasi perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP yang terus diperbarui di Indonesia dapat mempengaruhi kebijakan Tokopedia ke depannya, terutama dalam hal audit keamanan. Yang kedua, langkah remediasi. Tokopedia perlu mengambil tindakan seperti meningkatkan kesadaran keamanan cyber di kalangan pengguna, seperti edukasi untuk melindungi akun pribadi dari potensi penyalahgunaan data. Yang ketiga, kebutuhan akan kolaborasi lintas industri. Meskipun ini insiden yang spesifik untuk satu platform, pentingnya kerjasama industri untuk berbagi praktik terbaik terkait keamanan data semakin menjadi kebutuhan mendesak. Selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, di sini ada yang pertama adalah rekomendasi. Rekomendasi dari kami, Tokopedia sebaiknya memperkuat praktik pemberitahuan kebocoran
meningkatkan keamanan data pengguna, dan menilai kebijakan perlindungan data secara rutin agar selaras dengan ekspektasi regulasi. Lalu ada filter details and recommendation. Melihat dampak kebocoran data yang besar ini, beberapa rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan oleh Tokopedia, beberapanya antara lain yang pertama ini adalah audit dan evaluasi keamanan berkala. Tokopedia disarankan untuk melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam sistem yang dapat dieksploitasi di masa depan. Yang kedua, pelatihan dan edukasi karyawan. Tokopedia bisa melakukan sesi pelatihan intensif terkait keamanan cyber bagi seluruh tim, khususnya bagi mereka yang menangani data pribadi pengguna, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman dan praktik terbaik dalam perlindungan data. Yang ketiga, pembentukan tim respon insiden. Tokopedia dapat mempertimbangkan untuk membentuk tim khusus yang siap merespon insiden keamanan data dengan cepat, yang juga bertanggung jawab atas notifikasi pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu yang keempat, peningkatan keamanan sistem teknologi. Menerapkan metode enkripsi terbaru dan sistem autentikasi dua faktor atau multifactor authentication untuk memperkuat perlindungan data pengguna. Tokopedia juga disarankan untuk berinvestasi dalam teknologi pemantauan keamanan yang dapat mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara real-time. Dan yang terakhir, rencana komunikasi krisis. Menyiapkan rencana komunikasi krisis yang efektif agar di masa mendatang Tokopedia dapat lebih cepat dan transparan dalam memberikan notifikasi kepada publik maupun kepada subjek data jika terjadi insiden serupa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa link sumber yang kita gunakan dalam investigasi kali ini. Ya, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.